Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setiap kali bulan suci Ramadan datang, Allah seakan sedang mengetuk hati kita dengan lembut. Ramadan bukan sekadar pergantian kalender. Ia adalah undangan langit agar kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Sudah sejauh apa aku menjaga diriku selama ini? Banyak orang mampu berpuasa dengan baik, menahan lapar sejak subuh, menahan dahaga hingga maghrib. Namun Ramadan tidak berhenti di sana. Puasa yang Allah kehendaki bukan hanya puasa perut, tetapi juga puasa hati, puasa lisan, dan puasa sikap. Karena itu Ramadan hadir bukan hanya untuk menguji kekuatan fisik, tetapi untuk melatih kedewasaan iman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, khusus bagi para wanita, Ramadan memiliki makna yang sangat dalam. Wanita adalah pusat suasana rumah. Dari tangannya tersaji makanan berbuka, dari lisannya terdengar kata-kata yang membentuk suasana, dan dari sikapnya terpancar ketenangan atau kegelisahan. Ketika wanita menjaga diri di bulan Ramadan, satu rumah ikut merasakan keteduhan. Namun ketika wanita lalai, seringkali ruh Ramadan ikut memudar tanpa disadari. Seringkali ada kebiasaan yang dianggap sepele karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Padahal di bulan Ramadan, hal-hal kecil bisa menjadi besar nilainya, baik pahala maupun dosanya. Ucapan ringan, emosi yang dilepas, sikap yang dibiarkan, atau waktu yang terbuang, semua itu bisa memengaruhi kualitas puasa. Ramadan bukan bulan untuk merasa aman, tetapi bulan untuk lebih berhati-hati. Ibu dan bapak, pembahasan ini tidak hadir untuk menghakimi atau menyudutkan. Kita semua adalah hamba yang sedang belajar. Tujuan pembahasan ini adalah pengingat yang menjaga agar Ramadan tidak berlalu sebagai rutinitas tahunan tanpa perubahan. Agar puasa kita tidak hanya sah di mata manusia, tetapi juga bernilai penuh di sisi Allah. Dalam rangka menjaga kemuliaan bulan suci ini, ada 5 hal yang perlu benar-benar dihindari oleh wanita di bulan Ramadan. Bukan karena wanita lebih lemah, tetapi karena perannya sangat besar dalam menjaga keberkahan. 5 hal ini sering dianggap biasa, padahal jika dibiarkan, bisa mengurangi pahala puasa dan menjauhkan hati dari ketenangan Ramadan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kita sambut Ramadan dengan kesadaran, bukan kebiasaan. Dengan hati yang ingin dijaga, bukan sekadar rutinitas yang dijalani. Semoga sejak awal Ramadan ini, Allah melapangkan hati kita untuk menerima nasihat, menguatkan niat kita untuk berubah, dan menjadikan Ramadan kali ini lebih bersih, lebih tenang, dan lebih bermakna dari sebelumnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hal pertama yang harus benar-benar dijaga oleh wanita di bulan suci Ramadan adalah lisan. Banyak orang mengira puasa hanya berkaitan dengan perut, padahal dalam Islam, lisan adalah pintu terbesar pahala sekaligus dosa. Puasa yang tidak menjaga lisan ibarat wadah berlubang, diisi dengan susah payah, namun isinya terus berkurang tanpa disadari. Gibah sering terasa ringan karena dibungkus obrolan harian. Cerita tentang orang lain, komentar kecil tentang keluarga, tetangga, atau rekan kerja, bahkan keluhan yang diulang-ulang. Semua ini sering dianggap wajar, apalagi saat menunggu berbuka atau berkumpul di waktu senggang. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa ghibah adalah menyebut keburukan saudara kita yang jika ia mendengarnya, ia akan tersakiti. Di bulan Ramadan, perbuatan seperti ini lebih berat timbangannya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, banyak wanita tidak berniat berbuat dosa. Mereka hanya ingin berbagi cerita, meluapkan perasaan, atau mencari teman bicara. Tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk menyaring sebelum berbicara. Tidak semua yang ingin diceritakan perlu disampaikan. Tidak semua yang kita rasakan harus diucapkan. Kadang, diam justru lebih menyelamatkan pahala. Selain gibah, ucapan sia-sia juga menjadi bahaya tersembunyi puasa, candaan berlebihan, perdebatan yang tidak perlu, keluhan yang terus diulang, atau komentar yang memancing emosi. Semua ini membuat puasa kehilangan ketenangannya. Padahal puasa sejati adalah puasa yang menenangkan jiwa, bukan sekadar menahan lapar. Ibu dan bapak, wanita memiliki peran besar dalam membentuk suasana rumah. Jika lisannya terjaga, rumah terasa teduh meski menu sederhana. Jika lisannya sibuk mengeluh dan membicarakan orang lain, suasana Ramadan perlahan menghilang. Karena itu, menjaga lisan bukan hanya menjaga pahala pribadi, tetapi juga menjaga ruh Ramadan dalam keluarga. Ramadan adalah bulan latihan, tidak dituntut langsung sempurna, tetapi dituntut untuk berusaha. Mulailah dengan menahan satu ucapan yang tidak perlu, mengalihkan satu obrolan yang mengarah pada gibah,
dan menggantinya dengan zikir atau diam yang bernilai. Allah mencatat setiap usaha sekecil apapun. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa seharian, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Semoga Allah menjaga lisan kita di bulan yang mulia ini, membersihkannya dari ucapan yang sia-sia, dan menjadikan setiap kata yang keluar dari mulut kita bernilai pahala dan membawa ketenangan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hal kedua yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan adalah membiarkan emosi lepas kendali dan lalai menjaga akhlak saat berpuasa. Puasa bukan sekadar ibadah fisik, melainkan ibadah pengendalian diri. Ketika emosi dibiarkan meledak, marah mudah keluar, dan sikap kasar menjadi biasa, saat itulah puasa kehilangan maknanya, meski secara hukum tetap sah. Seringkali, rasa lapar dan lelah dijadikan alasan untuk marah. Ucapan seperti, "Maklum lagi puasa," terdengar ringan, tetapi berbahaya jika terus dibenarkan. Ramadan justru hadir untuk melatih kesabaran, bukan untuk membenarkan kemarahan. Jika di luar Ramadan kita masih mudah marah, maka di bulan suci ini Allah memberi kesempatan agar kita belajar menahan diri lebih baik dari biasanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, marah tidak selalu berbentuk teriakan. Kadang ia hadir dalam nada bicara yang meninggi, wajah yang masam, tatapan yang tajam, atau ucapan yang menyakitkan tanpa sadar. Sikap-sikap kecil ini sering dianggap sepele, padahal akhlak adalah ruh ibadah. Puasa yang tidak disertai akhlak yang dijaga akan terasa berat dan melelahkan, karena hati terus bergumul dengan emosi. Wanita memiliki peran besar dalam menjaga ketenangan rumah. Ketika seorang wanita mampu menahan marahnya, rumah terasa lebih damai meski keadaan sederhana. Namun ketika emosi dilepas tanpa kendali, suasana rumah menjadi tegang, anak-anak merasa tidak nyaman, dan Ramadan kehilangan keteduhannya. Karena itu, menjaga emosi bukan hanya menjaga pahala pribadi, tetapi juga menjaga ketenangan keluarga. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika orang yang berpuasa dipancing emosi atau diperlakukan tidak menyenangkan, hendaklah ia menahan diri. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah tameng, bukan alasan untuk meluapkan perasaan. Menahan marah karena Allah adalah bentuk ibadah yang sering luput dari perhatian, padahal nilainya sangat besar di sisinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mengendalikan emosi memang tidak mudah, tetapi justru disitulah letak keindahan Ramadan. Setiap kali kita berhasil menahan satu amarah, Allah mencatatnya sebagai kemenangan iman. Wanita yang dicintai Allah bukanlah wanita yang tidak pernah marah, tetapi wanita yang mampu mengendalikan marahnya karena sadar sedang beribadah. Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperbaiki cara bersikap. Lebih sabar mendengar, tidak tergesa membalas ucapan, dan lebih memilih diam daripada menyakiti. Ketika emosi dijaga, ibadah terasa lebih ringan, doa lebih khusyuk, dan hati lebih tenang. Inilah tanda puasa yang hidup, bukan puasa yang kosong. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini kita masih mudah tersulut emosi saat berpuasa, jangan merasa putus asa. Ramadan adalah bulan latihan, bukan bulan tuntutan kesempurnaan. Setiap usaha menahan diri, sekecil apapun, bernilai besar di sisi Allah. Yang terpenting adalah kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Semoga Allah melembutkan hati kita di bulan suci ini, menguatkan kesabaran kita, dan menjadikan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga akhlak dan mendekatkan kita kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hal ketiga yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan adalah melalaikan penjagaan kehormatan diri, baik dalam pakaian maupun dalam sikap. Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Maka sepatutnya, adab seorang hamba kepada Rabb-Nya juga semakin dijaga. Apa yang mungkin dianggap biasa di luar Ramadan, di bulan ini perlu ditimbang kembali dengan lebih hati-hati. Islam tidak memusuhi keindahan. Islam juga tidak melarang wanita untuk tampil rapi dan bersih. Namun Islam mengajarkan bahwa keindahan harus berjalan seiring dengan rasa malu, adab, dan kehormatan. Di bulan Ramadan, menjaga aurat dan sikap bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi bentuk penghormatan kepada waktu yang Allah sucikan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, seringkali ada anggapan bahwa selama puasa dijalankan dan salat tidak ditinggalkan, urusan pakaian dan sikap adalah hal sekunder. Padahal dalam Islam, ketaatan tidak dipilah-pilah. Menahan lapar sambil mengabaikan kehormatan diri adalah ketidakseimbangan yang dapat mengurangi nilai ibadah.
Allah mencintai hamba yang selaras antara ibadah lahir dan batin. Tidak menjaga kehormatan diri tidak selalu berarti perbuatan besar yang mencolok. Kadang ia hadir dalam sikap yang dianggap sepele, berpakaian tanpa mempertimbangkan adab, bercanda tanpa batas, atau berinteraksi dengan lawan jenis tanpa menjaga sikap. Semua ini mungkin terlihat ringan, tetapi di bulan Ramadan setiap kelalaian menjadi lebih berat timbangannya karena dilakukan di waktu yang mulia. Ibu dan bapak, kehormatan wanita adalah amanah. Ketika seorang wanita menjaga kehormatannya, ia sedang menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Rumah menjadi lebih teduh, interaksi menjadi lebih bersih, dan suasana Ramadan terasa lebih hidup. Sebaliknya, ketika kehormatan diabaikan, dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Ramadan adalah momen terbaik untuk memperbaiki kebiasaan. Jika selama ini ada batas yang sering dilonggarkan, inilah saatnya untuk mempertegasnya kembali. Bukan karena ingin dipuji manusia, tetapi karena malu kepada Allah. Wanita yang dicintai Allah adalah wanita yang merasa diawasi oleh Rabb-Nya, bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga kehormatan diri bukan berarti menutup diri dari kehidupan. Ia berarti hidup dengan kesadaran, berpakaian dengan niat ibadah, bersikap dengan rasa tanggung jawab. Ketika niat ini tertanam, setiap langkah di bulan Ramadan bernilai pahala, dan setiap sikap menjadi bagian dari ketaatan. Semoga Allah memudahkan kita menjaga kehormatan diri di bulan yang suci ini, menanamkan rasa malu yang terpuji, dan menjadikan Ramadan sebagai bulan yang benar-benar membersihkan lahir dan batin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hal keempat yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan adalah melalaikan waktu-waktu ibadah karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kesibukan pada dasarnya bukanlah dosa. Mengurus rumah, bekerja, menyiapkan sahur dan berbuka, serta melayani keluarga adalah bagian dari amanah. Namun Ramadan hadir untuk menata ulang prioritas, bukan untuk menenggelamkan kita dalam kelelahan tanpa ruh ibadah. Seringkali Ramadan justru menjadi bulan paling sibuk. Pagi hari diisi aktivitas rutin, siang hari dikejar pekerjaan, sore hari disibukkan persiapan berbuka, malam hari tubuh sudah terlalu lelah untuk beribadah dengan tenang. Tanpa disadari, salat ditunda, tilawah terlewat, zikir jarang, dan doa hanya singgah sebentar. Puasa tetap berjalan, tetapi waktu-waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah terlewat begitu saja. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan bukan bulan untuk memaksakan kesempurnaan dunia. Ia adalah bulan untuk menyederhanakan urusan dunia agar hati punya ruang untuk Allah. Ketika ibadah selalu dikalahkan oleh kesibukan, itu tanda bahwa hati perlu ditata ulang. Allah tidak meminta kita meninggalkan tanggung jawab, tetapi meminta kita mendahulukan yang lebih utama. Kelalaian menjaga waktu ibadah sering bermula dari penundaan kecil. Nanti salatnya, nanti baca Qur'annya, nanti saja berdoanya. Penundaan ini tampak ringan, tetapi jika dibiarkan ia menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang membuat Ramadan berlalu tanpa bekas. Padahal waktu-waktu Ramadan adalah waktu yang nilainya tidak sama dengan hari-hari lain. Ibu dan bapak, wanita yang dicintai Allah adalah wanita yang berusaha menata waktunya dengan bijak. Ia mungkin tidak mampu melakukan banyak ibadah sunnah, tetapi ia menjaga yang wajib dengan baik. Ia mungkin tidak lama membaca Al-Quran, tetapi ia konsisten setiap hari. Ia sadar bahwa Allah menilai kesungguhan, bukan banyaknya aktivitas. Seringkali kita lupa bahwa keberkahan urusan dunia justru lahir dari ibadah yang dijaga. Salat yang tepat waktu menenangkan pikiran, tilawah yang rutin melembutkan hati, zikir yang dibiasakan menahan emosi. Ketika ibadah terjaga, kesibukan terasa lebih ringan. Namun ketika ibadah diabaikan, kesibukan terasa semakin berat meski pekerjaan berkurang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan emas untuk melatih manajemen waktu berbasis iman. Bukan jadwal yang padat, tetapi jadwal yang bernilai. Bukan aktivitas yang banyak, tetapi aktivitas yang membawa ketenangan. Jika hari ini kita mulai menata satu waktu salat dengan lebih serius, satu waktu tilawah dengan lebih tenang, itu sudah menjadi langkah besar. Semoga Allah menolong kita menjaga waktu-waktu ibadah di bulan Ramadan, melapangkan hati di tengah kesibukan, dan menjadikan setiap aktivitas dunia bernilai ibadah karena didahului dan diakhiri dengan ketaatan kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah,
Hal kelima yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan adalah mengisi hari-hari Ramadan dengan hiburan berlebihan hingga melupakan tujuan utama puasa. Islam tidak melarang hiburan, namun Islam mengajarkan keseimbangan, dan Ramadan adalah bulan ketika keseimbangan itu perlu lebih condong kepada ibadah dan ketenangan hati. Tanpa disadari, banyak waktu Ramadan habis untuk hal-hal yang tidak memberi bekas pada iman. Menonton terlalu lama, tenggelam dalam media sosial, mengikuti percakapan dan konten yang tidak mendidik, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa arah. Ketika azan maghrib tiba, tubuh lelah, pikiran penuh, dan hati kosong. Puasa tetap dijalani, tetapi jiwa tidak ikut berpuasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hiburan yang berlebihan membuat hati sulit khusyuk. Pikiran dipenuhi gambar, suara, dan cerita yang tidak perlu. Akibatnya, sholat terasa ingin cepat selesai, Al-Quran terasa berat dibuka, dan doa terasa hambar. Bukan karena ibadah itu berat, tetapi karena hati sudah terlalu penuh oleh hal lain. Ramadan sejatinya mengajarkan kita untuk mengurangi, bukan menambah. Mengurangi distraksi, mengurangi kebisingan, dan mengurangi hal-hal yang melalaikan. Wanita yang ingin menjaga pahala Ramadannya akan belajar memilih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hiburan ini membantuku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak waktu dan pahala. Ibu dan bapak, hiburan berlebihan juga sering membuat Ramadan terasa cepat berlalu. Hari demi hari habis tanpa bekas. Tiba-tiba Ramadan hampir berakhir, sementara Al-Quran belum selesai dibaca, doa-doa belum dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dan hati belum merasakan perubahan. Penyesalan seperti ini sering datang terlambat ketika kesempatan hampir habis. Bukan berarti Ramadan harus dijalani dengan wajah muram dan tanpa kegembiraan. Islam adalah agama yang seimbang. Namun kegembiraan Ramadan seharusnya lahir dari ibadah, dari kebersamaan keluarga dalam kebaikan, dari ketenangan hati saat mendekat kepada Allah. Bukan dari hiburan yang membuat lupa waktu, lupa tujuan dan lupa diri. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu yang singkat. Ia datang setahun sekali, lalu pergi meninggalkan jejak. Wanita yang bijak tidak menyambutnya dengan kelalaian, tetapi dengan kesadaran. Ia tidak mengharamkan yang halal, tetapi membatasi yang melalaikan. Karena ia tahu, setiap detik Ramadan adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Semoga Allah menjaga hati kita dari kelalaian, menolong kita mengisi Ramadan dengan hal-hal yang bernilai, dan menjadikan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menghidupkan jiwa dan mendekatkan kita kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 5 hal yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan, penting bagi kita memahami mengapa hal-hal ini begitu serius di sisi Allah. Bukan karena Allah ingin memberatkan hambanya, tetapi karena 5 hal ini perlahan menggerogoti ruh puasa, meski puasa itu sendiri tetap sah secara hukum. Puasa dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk ketakwaan. Ketakwaan bukan hanya terlihat dari ibadah lahiriah, tetapi dari pengendalian diri, kebersihan hati, dan kehalusan akhlak. Ketika lisan tidak dijaga, emosi dilepas, kehormatan diabaikan, ibadah dilalaikan, dan waktu dihabiskan untuk hal yang melalaikan, maka puasa berubah menjadi rutinitas fisik tanpa dampak spiritual. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, 5 hal ini memiliki satu kesamaan. Semuanya membuat hati jauh dari kesadaran akan Allah. Ghibah membuat hati sibuk menilai orang lain. Amarah membuat hati dikuasai nafsu. Lalai menjaga kehormatan membuat hati mencari pengakuan manusia. Melalaikan ibadah membuat hati tenggelam dalam dunia. Hiburan berlebihan membuat hati sulit hening. Ketika hati tidak hening, sulit bagi cahaya iman untuk masuk. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang keluar dari Ramadan tanpa perubahan. Bukan karena Ramadan tidak memberi apa-apa, tetapi karena hati tidak dijaga saat Ramadan sedang bekerja membersihkan jiwa. Seperti air jernih yang dituangkan ke wadah kotor, manfaatnya tidak maksimal jika wadahnya tidak dibersihkan terlebih dahulu. Ibu dan bapak, keberkahan Ramadan bukan hanya soal banyaknya amal, tetapi tentang kualitas kesadaran. Satu salat yang dilakukan dengan hati yang tenang lebih bernilai daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan hati yang lalai. Satu hari puasa yang dijaga lisannya, emosinya, dan waktunya, lebih berbekas daripada sebulan puasa tanpa perubahan sikap. Allah membenci bukan hambanya, tetapi perilaku yang merusak tujuan ibadah. Karena itu, peringatan-peringatan ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak tertipu oleh amal lahiriah.
Allah ingin Ramadan mengubah kita dari dalam, bukan sekadar menambah catatan aktivitas. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah memahami hal ini seharusnya membuat kita lebih lembut kepada sesama tetapi lebih tegas kepada diri sendiri. Kita tidak diminta menjadi hakim atas orang lain, tetapi diminta menjaga diri agar Ramadan benar-benar memberi bekas. Selama masih ada kesadaran dan keinginan memperbaiki, pintu keberkahan belum tertutup. Semoga Allah menolong kita memahami hikmah di balik setiap larangan, menjaga hati kita dari kelalaian yang halus dan menjadikan Ramadan sebagai bulan yang benar-benar membersihkan jiwa dan meninggikan derajat iman kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam Islam, peran wanita di bulan Ramadan sangatlah besar. Bukan karena beban yang berat, tetapi karena pengaruhnya yang luas. Wanita adalah penjaga suasana rumah. Dari caranya berbicara, bersikap, dan menata keseharian, ruh Ramadan bisa hidup atau justru memudar. Karena itu, menjaga diri di bulan Ramadan bukan hanya ibadah pribadi, tetapi ibadah sosial dan keluarga. Seringkali, keberkahan Ramadan di rumah tidak ditentukan oleh banyaknya makanan berbuka atau ramainya aktivitas, melainkan oleh ketenangan yang dirasakan di dalamnya. Ketika seorang wanita menjaga lisannya, menahan emosinya, dan meluruskan niatnya, rumah terasa lebih teduh. Anak-anak merasa aman, pasangan merasa dihargai, dan ibadah menjadi lebih ringan dijalani bersama. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, anak-anak belajar tentang Ramadan bukan dari ceramah panjang, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Dari cara ibunya berbicara saat lelah, dari sikapnya ketika lapar, dari ketenangannya ketika diuji. Jika seorang wanita mampu menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran dan kelembutan, maka nilai itu akan tertanam kuat dalam jiwa anak-anak. Menjaga ruh Ramadan juga berarti menata suasana, bukan hanya jadwal. Bukan sekadar memastikan sahur dan berbuka tersedia, tetapi menghadirkan adab dan ketenangan. Rumah yang penuh amarah, keluhan, dan kelalaian akan sulit merasakan manisnya Ramadan, meski penuh dengan aktivitas keagamaan. Sebaliknya, rumah yang sederhana namun penuh kesabaran akan terasa hangat dan menenangkan. Ibu dan bapak, wanita sering menjadi tempat keluarga kembali. Ketika ia tenang, keluarga ikut tenang. Ketika ia gelisah, kegelisahan menyebar. Karena itu, Islam sangat menekankan akhlak wanita, bukan untuk membatasi tetapi untuk melindungi peran besarnya. Menjaga diri di bulan Ramadan berarti menjaga pengaruh agar tetap membawa kebaikan. Ramadan juga mengajarkan wanita untuk menyeimbangkan peran. Tidak perlu memaksakan kesempurnaan. Tidak perlu merasa bersalah jika tidak mampu melakukan semua ibadah sunnah. Yang terpenting adalah kehadiran hati, syalat yang dijaga tepat waktu, doa yang dipanjatkan dengan jujur, dan sikap yang lembut kepada keluarga seringkali lebih bermakna daripada aktivitas yang banyak tetapi melelahkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang menjaga ruh Ramadan adalah wanita yang sadar bahwa setiap sikapnya bernilai ibadah. Ia tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyiapkan suasana. Ia tidak hanya mengatur waktu, tetapi juga menjaga adab. Dan tanpa disadari, dari tangannya lahir generasi yang memahami Ramadan sebagai bulan ketenangan, bukan tekanan. Semoga Allah menguatkan para wanita dalam perannya di bulan suci ini, menanamkan kesabaran di hati, dan menjadikan setiap usaha kecil yang dilakukan di rumah sebagai amal besar yang dicatat di sisinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana ia meninggalkan bekas di hati kita. Banyak orang memasuki Ramadan dengan semangat, namun keluar darinya tanpa perubahan. Puasa selesai, hari raya datang, tetapi kebiasaan lama kembali. Inilah saatnya kita bermuhasabah dengan jujur. Apakah Ramadan benar-benar mengubah diri kita, atau hanya lewat sebagai rutinitas tahunan? Tanda pertama Ramadan memberi bekas adalah meningkatnya kesadaran diri. Bukan berarti kita langsung menjadi sempurna, tetapi kita lebih peka terhadap kesalahan. Lisan lebih berhati-hati, emosi lebih terjaga, dan hati lebih mudah tersentuh oleh nasihat. Jika setelah beberapa hari Ramadan kita merasa lebih waspada terhadap dosa-dosa kecil, itu pertanda hati sedang dibersihkan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tanda berikutnya adalah berubahnya cara kita memandang waktu. Waktu terasa lebih berharga. Kita mulai gelisah ketika sholat tertunda, merasa rugi ketika Al-Quran tidak dibuka, dan menyesal ketika hari berlalu tanpa doa. Perasaan ini bukan beban, tetapi tanda bahwa iman sedang hidup, karena hati yang hidup selalu merasa waktu bersama Allah terlalu singkat.
Tanda lainnya adalah menurunnya ketergantungan pada hal-hal yang melalaikan. Hiburan masih ada, aktivitas masih berjalan, tetapi tidak lagi menguasai hati. Kita lebih mudah meninggalkan hal yang tidak penting demi ibadah, atau setidaknya lebih mampu membatasi diri. Ini bukan karena kita kuat, tetapi karena hati mulai merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Ibu dan Bapa, Ramadan yang mengubah hati juga membuat kita lebih lembut kepada sesama. Kita lebih sabar menghadapi keluarga, lebih mudah memaafkan, dan lebih ringan menolong. Bahkan ketika lelah dan lapar, kita berusaha menjaga sikap. Perubahan akhlak inilah yang menjadi inti puasa. Karena tujuan puasa bukan membuat kita lemah, tetapi membuat kita lebih beradab. Sebaliknya, jika Ramadan berlalu tanpa perubahan, bukan berarti Ramadan gagal. Yang perlu diperbaiki adalah cara kita menjalaninya. Mungkin kita terlalu fokus pada bentuk tetapi lupa menjaga ruh. Terlalu sibuk dengan aktivitas tetapi lupa menghadirkan hati. Muhasabah ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membuka kesempatan memperbaiki sisa waktu yang ada. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, selama Ramadan belum berakhir, pintu perubahan masih terbuka. Selama hati masih merasa ingin lebih baik, itu tanda Allah masih memberi kesempatan. Tidak perlu menunggu malam terakhir, tidak perlu menunggu sempurna. Setiap hari Ramadan adalah peluang baru untuk meluruskan niat dan memperbaiki langkah. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini bukan sekadar kenangan, tetapi titik balik yang nyata. Mengubah cara kita berbicara, bersikap, dan menjalani hidup. Dan semoga ketika Ramadan pergi, ia meninggalkan hati yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung pembahasan ini. 10 segmen telah kita lalui bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tetapi untuk menemukan arah yang benar. Karena Ramadan sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan memperbaiki diri. Yang paling berharga dari Ramadan bukanlah berakhirnya puasa, tetapi perubahan yang masih hidup setelahnya. Kita telah membahas 5 hal yang tidak boleh dilakukan wanita di bulan suci Ramadan. Membiarkan lisan terjatuh pada gibah dan ucapan sia-sia, mengumbar emosi dan melalaikan akhlak, tidak menjaga kehormatan diri dalam pakaian dan sikap, melalaikan waktu ibadah karena kesibukan dunia, serta mengisi hari-hari Ramadan dengan hiburan berlebihan. Semua ini bukan larangan tanpa makna, tetapi penjagaan agar pahala puasa tidak terkikis dan hati tidak kembali lalai. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, perubahan sejati tidak selalu besar dan terlihat. Ia sering hadir dalam keputusan kecil yang terus dijaga. Memilih diam daripada menyakiti, menahan amarah ketika mampu marah, menyederhanakan kesibukan demi sholat tepat waktu, dan membatasi hal-hal yang melalaikan. Keputusan-keputusan kecil inilah yang, jika dijaga setelah Ramadan, akan menjadi tanda bahwa Ramadan benar-benar hidup dalam diri kita. Seringkali godaan terbesar datang setelah Ramadan berlalu. Semangat melemah, kebiasaan lama kembali, dan suasana ibadah tidak lagi sekuat sebelumnya. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah Ramadan hanya menjadi kenangan, atau menjadi fondasi untuk menjalani 11 bulan berikutnya dengan lebih sadar dan terarah? Ibu dan Bapak, Islam tidak menuntut kita menjadi sempurna. Islam menuntut kita untuk terus memperbaiki diri. Jika setelah Ramadan kita masih jatuh pada kesalahan, itu bukan kegagalan selama kita segera bangkit. Yang berbahaya adalah ketika kita merasa aman dan berhenti berusaha. Karena iman hidup dari kesadaran dan kerendahan hati, bukan dari rasa puas diri. Jagalah satu perubahan yang paling mungkin untuk dipertahankan. Satu kebiasaan baik yang lahir di Ramadan, bisa berupa menjaga lisan, menjaga sholat, atau menjaga sikap. Satu saja, tetapi dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena Allah mencintai amal yang kecil, tetapi istiqamah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang lembut namun membekas. Bukan untuk membuat kita merasa berat, tetapi untuk menjaga hati agar tetap hidup. Semoga Ramadan kali ini meninggalkan cahaya yang menerangi langkah kita setelahnya, menenangkan hati kita dalam menjalani hidup, dan mendekatkan kita kepada ridha Allah. Semoga Allah menerima puasa dan amal kita, mengampuni kelalaian kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih sadar, lebih sabar, dan lebih taat setelah Ramadan berlalu. Amin ya Rabbal Alamin.